Selamat pagi. Pagi, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya? Oh, luar biasa. Luar biasa, Pak. Baik, jadi pada hari ini kita akan masuk materi gelombang mekanik. Nah, kalian tahu nggak gelombang itu apa? Siapa yang tahu gelombang itu apa? Nggak ditulis ya, Pak. Oh, itu salah satu dari gelombang nanti. Ada yang tahu? Oh, Saya nggak tahu, Bang. Nggak tahu? Baik. Oke, saya akan jelaskan. Bapak menjelaskan gelombang itu apa kepada kalian. Gelombang merupakan getaran yang merambat dari satu tempat ke tempat lain dengan medium tertentu dan juga bisa tanpa medium tertentu. Nah, jadi gelombang itu dia bisa merambat menggunakan medium tertentu dan tanpa medium tertentu. Medium ini apa gitu kan? Pasti kalian bertanya medium itu apa sih? Atau ada yang udah tahu medium itu apa? nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Wiwit? Ispan? Nggak tahu, Bang. Nah, jadi medium itu adalah seperti alat gitu. Alat untuk gelombang itu bisa merambat gitu. Merambat itu dia menjalar. Bahasa sehari-harinya, bahasa yang mudah kita ingat sih menjalar. Paham? Paham. Bisa dimengerti? Jika tidak bisa dimengerti, kalian bisa tanyakan baik. Anak-anak, apakah ada yang ingin tanyakan? Saya pengen bertanya. Silakan, Dara. Jadi gelombang itu apa, Pak? Nah, jadi hasil penjelasan yang Bapak sudah jelaskan kepada kalian tadi, gelombang adalah getaran yang merambat menggunakan medium ataupun tanpa medium. Nah, jika kalian tanyakan, berarti semua getaran adalah gelombang? Tidak. Belum tentu semua getaran itu adalah gelombang. Tapi jika gelombang sudah pasti getaran, seperti itu. Jelas? Nah, tadi kan kita sudah mempelajari atau sudah mengetahui apa sih itu gelombang. Nah, jadi seperti yang kita ketahui tadi, gelombang itu merambat menggunakan medium tertentu dan juga tanpa medium. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini adalah perambatannya tanpa menggunakan medium, seperti itu. Nah, jadi selain daripada itu juga, dia juga menyalurkan energi untuk keperluan proses perambatannya, seperti itu. Ada yang bertanyakan dari pengertian gelombang mekanik? Oke, sekarang kita akan lanjut. Nah, jadi gelombang mekanik ini juga di dalam kehidupan sehari-hari itu ada gitu. Atau ada yang sudah tahu gitu? Siapa yang tahu? Wiwit, Lara, Ispat, ada yang tahu? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari gelombang mekanik? Air laut, Pak. Air laut. Oh ya, benar, air laut, gelombang air laut. Nah, jadi apa lagi? Ada lagi? Tidak? Oke, jadi yang dikatakan Sidara itu benar ya. Ada air gelombang, air laut. Kemudian ada juga gelombang bumi, kemudian gelombang tali dan gelombang pada selingki. Nah, seperti itu. Kenapa gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik seperti itu? Karena gelombang bunyi dia merambatnya itu memerlukan medium. Begitu pula dengan contoh yang lainnya seperti gelombang tali dan gelombang pada selingki. Selingki ada yang tahu? Apa? Nah, jadi selingki itu adalah pegas. Seperti itu. Tahu kan yang Iya. kayak mutar-mutar gitu, kayak per seperti itu kan. Dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya kita sebut per seperti itu. Tegas. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian gelombang mekanik ini juga dia dibagi jenis. Ada dua jenis. Yang pertama itu ada gelombang longitudinal dan juga gelombang transversal. Ada yang tahu gelombang longitudinal itu seperti apa? Atau gelombang transversal? Nah, jadi gelombang longitudinal itu merupakan jenis gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Contohnya itu ada gelombang selingki. Nah, gelombang selingki yang Bapak sebutkan tadi, yang seperti pegas yang ya pegas benar, yang per. Ya. Nah, itu contohnya, itu gelombang longitudinal. Kemudian gelombang transversalnya yaitu jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus. Jadi arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya gitu. Contohnya itu gelombang pada tali seperti itu. Gelombang tali itu maksudnya adalah biasanya tali kalian ikatkan pada satu tiang, kemudian kalian pegang talinya, kemudian kalian getarkan. Nanti terjadi gelombang tali seperti itu. Paham? Baik. Mari kita lanjutkan. Nah, kemudian aplikasinya nih. Aplikasinya. Ada yang tahu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Gelombang laut. Selain itu? Ini apa, Pak, yang pakai kaleng itu? Pakai tali. Pakai iya, pakai. Nah, itu telepon
muatan. Iya. Itu termasuk gelombang bunyi apa? Ya, itu termasuk juga gelombang bunyi karena dia kenapa ada suaranya, karena gelombang itu yang membawa suara itu dari satu kaleng dan kaleng lain menggunakan tali. Medium itu tali itu atau benang, biasanya menggunakan benang seperti itu. Paham kan? Paham. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang apa itu gelombang, dan juga kita membahas apa itu gelombang mekanik, dan juga contohnya atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tahu. Nah, sekarang kita akan masuk pada pemantulan dan pembiasan. Jadi, pada gelombang itu ada yang namanya pemantulan dan pembiasan. Seperti itu. Ada yang tahu pemantulan itu apa pada gelombang? Benar? Kayak main basket itu Pak, kan bolanya kan tadi Ya. kan dia satu titik kembali lagi ke titik awal. Oke, itu contoh sederhananya. Itu bisa dikatakan benar juga. Nah, jadi di sini kita akan masuk pemantulan gelombang. Bapak akan jelaskan. Silahkan kalian simak baik-baik. Kalian perhatikan Bapak ya. Jangan kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang pemantulan dan pembiasan. Sebelum pembiasan kita akan mengetahui dulu apa itu pemantulan. Nah, jadi di sini pemantulan gelombang adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu gelombang jika gelombang tersebut bertemu dengan bidang antar dua medium. Seperti itu ya. Jadi pemakaian gelombang itu seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, sekarang kita akan lanjut ke pembiasan. Pembiasan gelombang atau refraksi adalah merupakan suatu peristiwa dibelokkannya suatu gelombang karena melewati medium yang berbeda. Nah, beda kan pengertiannya dari pemantulan gelombang tadi? Iya. Nah, seperti itu. Sudah jelas? Jelas Pak. Nah, kita sudah mempelajari pengertiannya. Sekarang kita akan masuk ke aplikasi pemantulan. Yang pertama itu aplikasi pemantulan. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada gema atau gaung, kemudian gelombang air laut, dan gelombang suara atau bunyi. Sebenarnya gelombang suara atau bunyi ini sama dengan berkaitan dengan gema atau gaung. Jadi jika kalian berada di tempat yang seperti di bawah gelombang gema atau gunung gitu, jika kalian teriak, suara kalian itu akan bergema atau Kayak bergaung. aliannya gitu ya Pak. Nah, iya benar seperti itu. Itulah contoh pemantulan pada suara ya. Seperti itu. Kemudian sekarang sudah jelas ya? Jelas Pak. Nah, sekarang aplikasi pembiasan. Contohnya itu pensil yang dimasukkan ke dalam air. Nah, Bapak tadi ada siapin gambarnya. Sebentar ya. Nah, kalian paham nggak konsepnya bagaimana pensil dimasukkan ke dalam air? Iya Pak, jadi dia Jadi bayangannya itu kayak bengkok. iya, bayangannya itu enggak. Kayak patah? Kayak patah. Ya, benar. Seperti itu. Jadi Bapak ada siapkan gambarnya seperti ini. Nah, jadi saat pensil dimasukkan ke dalam air 14, jadi pembiasannya itu ini gitu. Pensilnya seperti patah. Iya, pensilnya seperti patah gitu. Seperti itu. Kemudian juga ada contoh lain seperti ikan terlihat lebih dekat jika berada dalam air. Pernah kan ikan Iya. dari atas air? Iya, dia kayak terlihat besar ya. Iya, terlihat besar, kayak terlihat dekat banget gitu. Padahal itu jauh seperti itu. Nah, jadi kita pada hari ini sudah mempelajari tentang gelombang dan apa itu gelombang mekanik, akan aplikasinya, dan jenis-jenis gelombang mekanik juga kita sudah mempelajarinya. Setelah ini Bapak akan bagi kalian berkelompok. Paham? Sekarang bagi kelompoknya. Stop ya. Nah, di sini Bapak yang akan bagi kelompok kalian. Kelompok 1 ada Ispan, kelompok 2 ada Dara, dan kelompok 3 ada Siwi. Nah, nanti Bapak akan bagi kertas. Ada kertas di sini lembar kerja siswa namanya. Di sini juga ada ada masalah-masalah yang harus kalian pecahkan. Nanti Bapak bagikan terlebih dahulu. Nah, di situ kalian bisa lihat, di situ ada berupa soal-soal. Di situ kalian harus menganalisis soalnya, dan kalian harus membuat jawaban sementara dari hasil yang sudah kalian analisis seperti itu. Paham? Paham. Oke, sekarang kalian kerjakan, siapkan jawaban kalian sementara. Bapak lihat dulu. Nah, ini kamu harus analisis ya. Siapkan jawaban sementara kamu. Keren. Jadi ini caranya seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi di materi itu ada
ada. Coba kami ingat lagi. Jadi bagaimana? Ini Pak, ini gimana caranya Pak? Ini contoh yang tadi Bapak kasih itu coba kamu analisis, coba kamu pikirkan lagi. Kasih Pak. Ya. Sudah selesai? Sudah Udah Pak. Pak. Sudah. Baik, sekarang kalian akan memberikan jawaban sementara kalian. Kelompok 1, silakan berdiri berikan jawabannya. Jadi berdiri Pak. Iya, silakan Oke. berdiri. Ya, Yang lain silakan perhatikan temannya. Pak. Baik, saya akan mewakili dari kelompok 1. Pertanyaannya, menurut kamu apa itu gelombang mekanik? Jadi menurut kami gelombang yang memerlukan medium. Itu hasil kelompok kami Pak. Oke, lanjut. Terus yang kedua, tuliskan contoh pemantulan dan pembiasan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut kami cahaya matahari contohnya itu. Cahaya matahari ketika masuk ke ruangan. Oke. Nah, itu. Lanjut. Terus yang ketiga, jika sinar laser masuk ke dalam air, apa yang akan terjadi? Jadi menurut kami itu terjadi pembiasan Pak. Gitu. Dia pembiasa. Ya, itulah hasil kelompok kami Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Lanjut ke kelompok 2. Silakan berdiri. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 2, Dara akan mewakili kelompok untuk membacakan hadis. Saya langsung bacakan jawabannya saja. Yang pertama itu kan, saya mulai dari pengertian gelombang. Nah, gelombang itu kan merupakan getaran yang merambat. Ada yang memerlukan medium dan ada yang tidak memerlukan medium atau perantara. Nah, jadi gelombang mekanik itu adalah salah satu gelombang yang memerlukan medium atau perantara untuk perambatannya. Nah, kalau untuk contohnya itu kelompok kami mengambil cermin. Jadi pada saat kita bercermin itu otomatis cahaya kita dipantulkan. Ada juga yang dibiaskan. Nah, kalau yang ketiga itu sinar lasernya akan tampak terlihat belok atau patah. Itu artinya terjadi pembiasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dara. Sekarang kelompok terakhir juga. Baik, saya mewakili dari kelompok kami, kelompok 3. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Jawaban yang nomor 1 itu yaitu apa itu gelombang mekanik. Kalau menurut kelompok kami itu gelombang yang memerlukan medium atau alat perantara. Ya. Nah, kalau yang kedua itu aplikasinya itu suara dari telepon kaleng. Kan misalnya telepon kaleng dari satu tempat ke tempat yang lain dan perantaranya itu tali. Oke. Jadi yang ketiga itu ketika laser dimasukkan masukkan ke air. Nah, kalau menurut kelompok kami itu dia itu akan terlihat cahayanya itu membelok atau membengkok. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih untuk jawaban sementara kalian. Nah, tadi kalian sudah menjawab dengan jawaban kalian sementara. Semua jawaban kalian itu sudah cukup benar, tapi di sini Bapak akan menambahkan gitu jawaban dari kalian. Nah, di sini contohnya. Menurut kamu apa itu gelombang mekanik? Seperti itu kan. Nah, tadi kan sudah Bapak kasih itu materinya sama kalian. Jadi gelombang mekanik itu merupakan getaran yang merambat menggunakan medium gitu. Medium tertentu. Jadi dia perambatannya itu sekali lagi Bapak jelasin. Dia merambat itu menggunakan alat gitu atau bahan apa gitu kan untuk dia merambat. Jadi misalnya jika dia gelombangnya itu berada dalam hampa udara, dia tidak bakal bisa merambat seperti itu. Paham? Baik, sekarang soal yang nomor 2 itu tuliskan contoh pemantulan dan pembiasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pemantulannya, yaitu pemantulan cahaya pada air kolam. Jadi tanpa merasakan kilauan pada mata kita gitu. Jadi pada saat cahaya masuk ke air kolam, pada saat kita lihatnya itu pasti kita tidak akan merasa silau seperti itu. Nah, jadi itu adalah contoh pemantulan. Nah, sekarang itu ada contoh pembiasan. Contoh pembiasan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ada pada saat kalian menumbuhkan kayu di dalam air. Seperti itu, bukan hanya dalam gelas, tapi juga di dalam air atau di dalam sungai. Nah, tapi sungainya yang tidak mengalir ya. Jadi kalian lebih bisa melihatnya gitu. Nah, jadi pada saat kalian menumbuhkan kayu yang panjang dalam air yang tidak mengalir itu,
maka kalian akan melihat bahwa kayunya itu akan seperti patah gitu. Seperti contoh yang gelas tadi. Seperti itu. Paham? Paham. Oke. Baik, jika kalian sudah paham, dari kita cukup sampai di sini. Kita akan misalnya di minggu depan. Silahkan kumpulkan jawaban kalian sementara tadi selain daripada Ispan. Untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang gelombang yang merambat tanpa medium ya. Jadi kalian jangan lupa untuk belajar. Jadi nanti Bapak akan kasih pertanyaan-pertanyaan sebelum kita memulai materi. Paham? Paham. Selamat pagi.